Ini adalah kisah yang terjadi sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ada kisah seorang raja. Kemudian raja tersebut itu punya tangan kanan, dan tangan kanannya itu adalah seorang penyihir. Dan penyihir ini sudah mulai tua dan takut nanti nggak ada yang mewarisi. Akhirnya apa? Dia bikin sayembara, siapa yang bisa nanti yang menang akan mewarisi ilmu sihirnya. Akhirnya dibikin sayembara, keluarlah salah seorang pemuda. Seorang pemuda tersebut akhirnya diajari, diwarisi ilmu sihirnya. Setiap hari dia harus belajar dari rumahnya menuju kerajaan agar diajari ilmu sihir. Tapi ternyata di tengah perjalanan dia juga belajar ilmu lain. Dia ketemu salah seorang pendeta, salah seorang alim, dan diajari juga di situ. Ya, singkat cerita akhirnya ketahuan. Ya, ternyata dia tidak murni belajar kepada tukang sihir tadi. Akhirnya diancam dibunuh. Ya, dengan berbagai usaha dibunuh, akhirnya apa? Gak mempan juga. Ya, diajak, disuruh bawa ke gunung agar dilemparkan dari atas gunung. Yang bawa dia itu malah yang celaka, tapi dia itu bisa balik lagi. Dibawa ke tengah lautan, kapalnya goyang, selain dia itu tenggelam, tapi dia itu bisa balik lagi. Kemudian rajanya frustasi, minta saran. Akhirnya pemuda tadi ngasih saran, wahai raja, kalau kamu pengen bunuh aku, kumpulkan semua masyarakat yang tinggal di kerajaan ini. Kumpulkan, kemudian salib aku di tiang salib, dan sebelum kamu membunuhku dengan cara dipanah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Akhirnya apa? Dituruti, dikumpulkan semua masyarakat, kemudian dipanah. Sebelum manah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Tapi raja ini bikin blunder. Kenapa? Dengan dia melakukan dan menuruti pemuda ini, berarti yakin bahwa ternyata yang bunuh ini bukan raja, tapi yang bunuh apa? Dengan menyebut nama Allah, yaitu yang menyebabkan dia mati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melihat itu jadi percaya terhadap keyakinan yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Semuanya beriman dengan kejadian tersebut. Kemudian raja marah, kemudian nyuruh pasukannya bikin sebuah lubang yang besar, dinyalakan api di dalamnya, dan diancam semuanya. Semuanya diancam oleh sang raja, kalau kalian nggak mau balik dengan keyakinanmu sebelumnya, kalau kalian nggak mau beriman dengan aku, maka kalian silahkan masuk ke dalam api ini. Semuanya itu akhirnya masuk. Karena apa? Karena percaya dengan Tuhan yang diimani oleh seorang laki-laki atau seorang pemuda tersebut. Akhirnya tiba giliran seorang ibu yang gendong anaknya. Anaknya masih kecil, anaknya masih bayi. Mungkin dia itu kuat, tapi dia khawatir, atau dia itu merasa kasihan dengan anaknya. Ketika dia bimbang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban, anaknya tadi itu mampu berbicara. Wahai ibuku, engkau berada di atas kebenaran, maka lakukan sesuai dengan kata hatimu. Akhirnya dia pun ikut berobat. Ini sebuah kisah yang tidak terjadi di zaman Nabi,